Jurus berkelit Beijing tentang Laut China Selatan. Ketika China memulai latihan militer di Teluk Tonkin, Laut China Selatan selama 3 hari pada Januari, beberapa pengamat berspekulasi Beijing sedang menguji pemerintahan Biden yang baru. Kata-kata kasar dari Beijing menyertai latihan tersebut. Dan dikutip dari The Interpreter, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menyatakan latihan tersebut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Bahkan dengan latar belakang ini, posisi resmi China adalah tetap berkomitmen pada penyelesaian damai masalah Laut China Selatan. Retorika yang digunakan China pada waktu yang berbeda memang membuat kontras yang menarik. Misalnya, Kementerian Luar Negeri China menegaskan pada Juli 2020, China tidak berusaha menjadi kerajaan maritim dan memperlakukan negara-negara tangganya dengan dasar yang sama. Lalu bagaimana kita harus memahami pesan campur yang datang dari Beijing? Sebagian besar pakar China menganggap wacana itu informatif, bahkan mengungkapkan tentang niat China, atau setidaknya tentang aspirasinya. Namun, pernyataan mana yang menunjukkan posisi China yang sebenarnya? Oriana Skyler Mastro, peneliti dari Freeman Spogli Institute for the International Studies at Stanford University, menganalisis semua pidato publik yang dibuat oleh anggota Politbiro Partai Komunis China dari tahun 2013 hingga 2018. Xi Jinping memimpin kedua Politbiro yang Mastro pelajari, dan masing-masing punya 25 anggota. Karena beberapa anggota melayani di keduanya, hal ini menghasilkan pidato oleh 39 individu yang unik. Pidato terkait Laut China Selatan dapat dipisahkan menjadi yang bertema kerjasama dan yang bertema kompetitif. Tema kooperasi memiliki 2 subkategori, kerjasama dan solusi politik. Tema persaingan punya 5 subkategori, kedaulatan, militer, kebebasan, ketegangan, dan negara non-regional atau Amerika Serikat. Dalam apa yang mungkin tampak sebagian kabar baik bagi stabilitas regional, para pemimpin China menggunakan wacana yang lebih kooperatif dalam pernyataan publik tentang Laut China Selatan daripada tema persaingan. Hal ini mungkin dianggap menunjukkan kesediaan untuk berkompromi dengan penggugat lain, fitur yang sangat jelas selama tahun pertama setiap kongres partai yang baru, yaitu pada tahun 2013 dan 2018. Namun, salah satu prinsip untuk mendapatkan niat dari wacana adalah bahwa tidak semua pernyataan kepemimpinan dibuat sama. Kita perlu mempertimbangkan kekuatan pribadi, akuntabilitas, dan reputasi kejujuran. Ini berarti pernyataan Xi yang digambarkan punya lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak otoritas pribadi daripada pemimpin pasca mau menjadi presiden. Jadi, inilah kabar buruknya. Analis Mastro menunjukkan pernyataan Xi menyumbang 42,7% dari tema kompetitif yang disebutkan, meskipun dia hanya satu dari 39 pemimpin selama periode ini. Ada alasan tambahan untuk mengabadikan pernyataan kooperatif Xi, yaitu reputasi ketidakjujurannya. Pada September 2015, Xi membuat pernyataan publik berjanji untuk tidak memiliterisasi pulau-pulau buatan yang dibangun China di Laut China Selatan. Xi menyatakan, aktivitas konstruksi relevan yang sedang dilakukan China tidak menargetkan atau berdampak pada negara manapun, dan China tidak bermaksud untuk mengejar militerisasi. Kemudian Xi tidak berjanji untuk membekukan pengerukan, pembangunan pulau atau kegiatan di wilayah tersebut. Dia juga tidak memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan militerisasi. Pada Mei 2019, Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Joseph Dunford berkata, China telah dengan jelas mengabaikan komitmen itu, mengingat landasan pacu 10.000 kaki, fasilitas penyimpanan amunisi, pengerahan rutin kemampuan pertahanan rudal, kemampuan penerbangan dan sebagainya di pulau-pulau itu.